Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, jam berapapun kalian menonton. Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas di bab 3 dan ini adalah part yang pertama. Bab 3 ini adalah bab yang kita akan baru pelajari, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Selamat ya, kalian akan mempelajari bab 3 dari video dari saya. Setelah mempelajari 2 bab sebelumnya, tentunya pengetahuan dan pemahaman kalian semakin meningkat. Hal ini tersebut tentu saja harus diikuti pula oleh sikap dan perilaku kalian yang semakin baik. Pada bab ini, kalian akan diajak untuk menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pengadilan negeri merupakan salah satu wujud dari kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan elemen penting dalam konsep negara hukum yang diberlakukan di Indonesia. Konsekuensinya dari ditetapkan negara kita sebagai negara hukum adalah bahwa segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi bahwa hukum itu berlaku dengan efektif tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran serta menegakkan keadilan, maka di negara kita dibentuklah lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan sarana bagi semua pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Bab yang kita akan pelajari yaitu tentang sistem hukum di Indonesia dan meliputi makna dan karakteristik hukum. Mulai dari yang pertama, yakni makna dan karakteristik hukum. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Mengapa orang berani pergi berkunjung ke kebun binatang? Jawabannya, karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Jika tidak ada pagar yang memisahkan pengunjung dengan binatang, tentu saja tidak akan ada orang yang berani masuk ke kebun binatang. Para pengunjung dapat menikmati kehidupan binatang dengan aman karena ada pagar yang membatasi mereka dengan binatang buas tersebut. Demikianlah hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Nah, coba bayangkan jika seandainya di negara kita tidak ada hukum. Dapat diperkirakan kesemrautan akan terjadi dalam segala hal, mulai dari kehidupan pribadi sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh, kalau seandainya tidak ada peraturan lalu lintas, kita tidak akan dapat memperkirakan ke arah mana seseorang pengendara kendaraan bermotor akan berjalan, di sebelah kiri atau kanan. Pada saat lampu menyala, mereka apakah pengendara akan berhenti atau jalan? Dengan adanya peraturan lalu lintas, maka para pengendara kendaraan bermotor harus berjalan di sebelah kiri. Jika lampu pengatur lalu lintas berwarna merah, maka semua kendaraan harus berhenti. Arus lalu lintas menjadi tertib dan keselamatan seorang pun terjamin. Nah, jadi intinya hukum itu apa? Hukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Ada beberapa definisi dan saya paparkan yaitu tentang definisi hukum menurut Van Apeldoorn. Hukum adalah sulit untuk dibuat karena sulit untuk mengadakannya sesuai kenyataan. Di dalam hukum tersebut terdapat beberapa unsur diantaranya yakni peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Penggolongan hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas. Sudah barang tentu ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. Untuk itu, perlu dilakukan penggolongan atau pengklasifikasian. Berdasarkan keputusan ilmu hukum dapat digolongkan sebagai berikut. Dan ini adalah yang pertama,
berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 4, yakni hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Hukum undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hukum kebiasaan yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Hukum traktat yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Hukum jurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Selanjutnya, berdasarkan tempat berlakunya. Dibagi menjadi 4, yakni hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, hukum gereja. Penjelasannya, hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlaku secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengingatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional. Hukum asing yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Hukum gereja yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Selanjutnya yaitu berdasarkan bentuknya. Dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Penjelasannya dari hukum tertulis itu juga dibedakan secara detail 2, yaitu hukum tertulis maupun hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Hukum tertulis yang dikodifikasikan yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga kita perlu lagi peraturan pelaksanaannya. Misalnya KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang. Dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dan penerapan. Misalnya undang-undang, peraturan pemerintahan, dan keputusan presiden. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, berdasarkan waktu berlakunya dibagi menjadi 2, ius constitutum dan ius constituendum, atau hukum positif dan hukum negatif. Berikut penjelasannya. Hukum positif yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan hukum negatif yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya, rancangan undang-undang. Selanjutnya yang kita bahas yaitu berdasarkan secara mempertahankannya. Dibagi menjadi 2, hukum material maupun hukum formal. Berikut penjelasannya. Hukum material yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Hukum formal yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan sifatnya, ini dibandingkan menjadi 2, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Penjelasan dari hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus mempunyai paksaan mutlak. Misalnya, melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara wajib dilaksanakan. Hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam satu perjanjian, atau dengan kata lain hukum yang mengatur hubungan antar individu yang berlaku apabila bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum. Misalnya, ketentuan dalam pewarisan
baru mungkin bisa dilaksanakan jika ada surat wasiat. Selanjutnya, berdasarkan wujudnya dibagi menjadi dua, hukum objektif maupun hukum subjektif. Penjelasannya, hukum objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antar dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. Selanjutnya kita bahas yaitu berdasarkan isinya menjadi dua, hukum publik maupun hukum privat. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur antara hubungan antar negara dengan individu menyangkut kepentingan umum atau publik. Dibagi menjadi 4, hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Sedangkan hukum privat yaitu hukuman yang mengatur hubungan antar individu satu dengan yang lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi menjadi atas, hukum perdata maupun hukum perniagaan. Cukup sekian pemaparan dari saya pada pertemuan kali ini. Kita akan berjumpa di minggu yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih. Bagi kalian yang ingin ada yang ditanyakan, silakan kalian tanyakan kepada guru kalian menggunakan platform yang sudah disediakan oleh guru kalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.